Selamat malam waktu Belanda, Sora Sirulo. Tadi kita bersama-sama sudah menyaksikan upacara peringatan menyerahnya Jerman di Belanda di kota Leerdorp, yang mana sebenarnya hari peringatan itu adalah esok, tapi warga kota ini merayakannya pada malam hari ini. Dan semua peristiwa yang diperingati pada hari ini adalah berkaitan dengan Perang Dunia Kedua. Nah, bagaimanakah sebenarnya pengaruh Perang Dunia Kedua ini terhadap Indonesia, khususnya Karo? Di sini saya ada bersama dengan Bang Juara Ginting. Saya akan minta beliau menjelaskan apa kira-kira pengaruh dari Perang Dunia Kedua ini untuk Indonesia, khususnya Karo, dari segi antropologi. Silakan, Bang. Terima kasih atas pertanyaan ini. Menjuah-juah bagi penonton di Indonesia, ada dua hal yang penting dari peringatan Perang Dunia Kedua ini. Ya. Pertama, saya perlu jelaskan bahwa Perang Dunia Kedua ini terjadi sejak 10 Mei 1940 Oh ya, sampai 5 Mei 1945. 1945. Tentu yang di Belanda. Ya. Nah, pertama perlu pula kita ketahui bahwa Perang Dunia Kedua ini terkait dengan perluasan kekuasaan Jerman di Eropa. Ya. Sehingga Jerman menyebar ke Belanda dan menguasai Belanda, Belgia, dan daerah-daerah sekitarnya, Prancis, dan menjadi ketakutan kalau Jerman itu dengan sekutunya seperti Jepang akan menguasai dunia. Iya, betul. Dan maka bergeraklah Inggris, Amerika, Kanada, juga Rusia Ya. untuk menahan atau menaklukkan Jerman. Nah, tapi di belakang hari kita hanya dengar seolah-olah Amerika Yang berperan mengakhiri Perang Dunia menyelamatkan Eropa. Iya, betul sekali. Nah, itulah awalnya legitimasi terhadap Amerika secara mental warga rakyat di Eropa memberi legitimasi kepada Amerika sebagai yang mengamankan dunia, atau dengan kata lain sebagai polisi dunia. Sejak itulah Amerika juga merasa punya kuasa untuk memanage dunia ini dan menguasai negara-negara Eropa untuk merancang sesuatu. Nah, itu secara global Ya, kita lihat pengaruhnya di dunia. Sekarang pengaruhnya di Indonesia, khususnya Karo. Itu tadi mulai tahun 1940. ya. Untuk Karo sendiri ada sesuatu yang khusus, terutama dalam kehidupan gereja. Ya, itu Ya. penting sekali, Bang. Nah, kehidupan gereja, dan kita ketahui gereja Karo itu atau Protestan itu yang di Karo adalah gereja suku, sama dengan gereja Batak dan HKBP. beberapa HKBP dan beberapa gereja lain di Indonesia itu adalah gereja suku. Nah, ketika Belanda sudah dikuasai Jerman, Iya. ya saya sebentar aja kembali bahwa yang menyebarkan agama Kristen ke Karo itu dari Belanda, Nederlands Zendeling Genootschap, NZG, yang bersifat Calvinis. Ya, betul. Sebelumnya sudah ada yang ke Tanah Batak dari Jerman, RMG, yaitu Rheinische Mission Gesellschaft, yang bersifat Lutheran, Ya, betul. aliran Lutheran. Nah, ketika Jerman menguasai Belanda dan NZG tidak bisa
membiayai dana misi ke Karo karena mereka tidak dapat uang lagi dari perkebunan. Iya. Diupayakanlah, kata Kramer, secepatnya gereja Karo ini, itu namanya dulu gereja Karo, Karo Kerk, Ya, yang didirikan di Bulu Hawar. yang didirikan di Bulu Awar, ya, secepatnya, sesegera mungkin diserahkan ke orang Karonya sendiri. Itu sebelum terjadi Perang Dunia Kedua dia sudah mengatakan itu. Mungkin Sudah melihat bayangan. sudah melihat bayangan, ada indikasi, ya, tapi belum terlaksana. Dan itu terlaksana setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Maka pada tahun 1941, kalau tidak salah itu 1 Juli, tanggalnya saya lupa tapi yang bulannya Juli, diadakanlah sidang sinode yang pertama dari GBKP. Namanya sudah GBKP, Gereja Batak Karo Protestan. Pada saat bersamaan telah selesai 2 orang Karo menjadi pendeta setelah sekolah pendeta, sekolah teologi di Sipaholon. Ya, Sipaholon apa Balige seperti itu? Ya. Nah, yaitu pendeta Sitepu dan Sibro II. Dan mereka kalau tidak salah klasis Karo Gubung, ada yang klasis Karo Jahe, saya sekarang lupa. Nah, sejak itulah ada nama GBKP, Gereja Batak Protestan. Walaupun di Facebook, di mana-mana orang selalu mengatakan, ya sudah 125 tahun, 135 tahun GBKP berdiri, tapi resminya nama GBKP itu baru 1941. Sebelumnya ada Karo Kerk, Gereja Karo. Nah, ketua moderamen GBKP yang pertama itu dari sidang sinode 1941 adalah Van Maluek. Memang orang Belanda, tapi dia datang ke Indonesia, datang ke Sumatera itu dikirim oleh Rheinische Mission Gesellschaft dari Jerman dan bertugas di HKBP sebagai ketua klasis HKBP Marhata Simalungun. Ya. Belum GKPS pada saat itu ya? Belum GKPS. Ya. Oke. Jadi dialah yang menjadi ketua moderamen GBKP. Nah, ada apa ini? Kita belum ada dihadirkan literatur yang membahas ini. Mungkin di disertasinya Pendeta Dr. Anggapan Ginting Suka, saya belum membaca, tapi ini sampai sekarang tidak dibuka terang mengapa menjadi namanya Gereja Batak Karo Protestan, tapi dibuat seolah-olah bahwa Gereja Batak Karo Protestan itu sudah sejak awalnya, sudah sejak Kruid datang menjadi misionaris ke Bulu Awar. Kalau yang itu sama sekali tidak benar. Ya. Oke. Terima kasih Bang atas penjelasannya. Saya pikir yang disampaikan oleh Bang Juara ini sangat relevan dengan banyak bahasan topik Karo bukan Batak, di mana orang-orang suka mengkaitkannya dengan nama gereja GBKP. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa menambah wawasan penonton YouTube yang melihat wawancara ini, atau paling tidak menjadi bahan pertimbangan. Harapan kami yang kita sampaikan pada hari ini bisa menambah khasanah keilmuan kita tentang diri kita sendiri, yakni Karo. Sekian dan terima kasih. Kami akan datang kembali dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Menjuah-juah.